Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Mita Handayani dalam Inside Jawa Barat. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani wargi Jawa Barat dengan beragam informasi menarik. Kuliner Italia banyak digemari karena rasanya yang otentik. Sebuah hotel mewah di Jalan Gatot Subroto, Bandung menghadirkan puluhan hidangan Italia untuk memanjakan para pecinta kuliner, khususnya para pecinta kuliner khas Italia. Makanan khas Italia tak melulu pizza atau spaghetti. Namun, masih banyak pilihan lainnya yang tidak kalah lezat, yaitu homemade Italian lamb ragu tagliatelle. Hidangan ini adalah sejenis pasta dengan saus Italia yang sangat beraroma. Bahan-bahan yang digunakan sederhana dan mudah dibuat. Ciri khas dari hidangan ini adalah pasta yang dibuat homemade lalu diberi domba giling lembut yang telah direbus selama berjam-jam dalam saus tomat yang dibumbui. I choose this recipe because it's one of my favorite dish, and as well from my area in Italy, we used to do a lot of things with lamb, and it's very authentic Italian, and I think for Bandung is the perfect combination. Meski ini adalah makanan Italia, Chef Francesco Bettoli membuat sedemikian rupa agar bisa diterima oleh lidah orang Indonesia, terutama Bandung. Sekilas homemade Italian lamb ragu tagliatelle ini seperti pasta-pasta kebanyakan ya. Tapi rasa dari pasta ini ringan tapi tetap padat gitu. Pastanya ini memang dibuat homemade, ditambah rasa dari daging kambingnya ini begitu kuat sehingga Anda yang mengaku demen sama kuliner Italia, pasta ini sayang untuk Anda lewatkan. Selain homemade Italian lamb ragu tagliatelle, hidangan lain yang sayang dilewatkan yakni Nonna Nelly's Espresso Panna Cotta. Menariknya, makanan penutup ini spesial karena menggunakan resep rahasia dari nenek Chef Francesco. Beragam hidangan ini membuat pengunjung tak harus jauh-jauh ke Italia. Sebelumnya kan belum pernah nyobain tuh, dan waktu saya coba itu tesnya tuh bener-bener kayak dagingnya tuh empuk, terus ada gurih-gurihnya juga, terus rempahnya juga kerasa sih. Iya, dan di sini tadi ada grill juga, ada sampai dessertnya pun katanya resepnya dari grandmanya gitu. Jadi memang aku tertarik banget sih dan rasanya enak sih. Cita rasa kelezatan makanan Italia yang mendunia dan digemari banyak orang ini menjadi alasan pengelola menghadirkan program khusus kuliner khas Italia. Program ini juga mendatangkan langsung chef dari Italia dengan pengalaman yang mumpuni di berbagai belahan dunia. Dengan menghadirkan Chef Francesco ke The Trans Luxury Hotel, kita percaya kita bisa menghadirkan sesuatu yang jauh lebih oke lagi untuk para tamu. Dan karena Chef Francesco berasal dari Italia, dan kita lihat juga di Bandung belum ada restoran yang dapat menghadirkan taste of Italy yang benar-benar autentik. Zayul Haq, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Masih cita rasa Italia, mengolah spaghetti di atas wajan mungkin suatu hal yang biasa. Tapi bagaimana apabila mengolah spaghetti di atas bongkahan keju super besar yang didatangkan langsung dari Italia? Sajian kuliner dari benua biru Eropa cukup digemari oleh warga Indonesia. Salah satunya kuliner khas Italia yaitu spaghetti. Di Bandung, sebuah restoran mengolah spaghetti dengan cara unik, yaitu di atas bongkahan keju jumbo yang didatangkan langsung dari Italia. Cara membuatnya, bawang putih ditumis bersama kerang, udang, dan cumi. Kemudian, tambahkan krim dan susu. Masukkan spaghetti dan dibumbui dengan garam, lada, dan oregano. Setelah matang, olahan spaghetti dimasukkan di atas bongkahan keju Grana Padano. Bagian dalam keju lalu dikerik dan diaduk bersama olahan spaghetti di dalamnya. Yang membedakannya kalau di kita spaghetti krim-krimnya kita pakai keju Grana Padano yang kita impor langsung dari Italia. Itu kejunya usianya 1,5 tahun ya. Jadi sensasi makan spaghetti krim di sini benar-benar taste-nya rich ya. Kita saute seperti biasa, tapi close-nya kita toppingnya selalu pakai kita aduk di dalam si keju Grana Padano wheel-nya itu. Biar apa ya Kang itu teh? Itu supaya taste kejunya jadi ngeblend sama si pastanya.
Sensasi creamy menyelimuti seluruh bagian dari spaghetti ini. Itulah yang membuat pengalaman berbeda dalam menyantap spaghetti unik ini. Ternyata ini rasanya benar-benar creamy, lekoh, dan keju Grana Padano ini merupakan keju keras pertama yang diciptakan pada abad ke-12 di Italia bagian utara. Kedai yang berada di sebuah pusat perbelanjaan Jalan Kopo, Kota Bandung ini membandrol spaghetti ini Rp55.000. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung. Informasi mengenai kreasi hidangan pizza akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan bantuan dana kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Buka hari dengan ragam kabar berkualitas yang mewarnai pagi Anda. Terkait ditinggal mudik oleh pemiliknya, ada sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat yang ludes dilalap api. Jangan lewatkan Redaksi Pagi, Senin sampai Jumat jam 6 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Indonesia, sebuah kekayaan dunia yang luar biasa. Ribuan pulau terhampar dengan pantai yang membentang. Pegunungan berbaris dengan gagah perkasa. Ragam flora eksotis melukis Nusantara. Menjadi rumah bagi ribuan fauna unik. Namun kini, mereka terusik oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ibu Pertiwi pun menangis. Kita tersadar bahwa semesta harus dilestarikan. Karena Indonesia sangat memesona. Beragam budaya terpadu harmonis. Adat istiadat bersatu dalam damai. Menjadi daya pikat mata dunia yang mengharumkan nama bangsa. Bersatulah Indonesiaku, taklukkan dunia, untuk Indonesia bisa. Dan CNN Indonesia hadir untuk kita dan dunia. Pemilu merupakan ajang pemilihan pemimpin untuk menyambung harapan serta cita-cita masyarakat. Dengan memberikan suara kita, setidaknya akan terpilih calon pemimpin bangsa yang kredibel dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Menghadirkan ruang publik untuk bersuara dan menggali referensi terpercaya dalam menentukan pilihan. Poin yang ditawarkan oleh Ketua Umum Anda inginnya koalisi ini dibentuk, kemudian ada sekretariat bersama dan pengumumannya capres-cawapres bersamaan. Manuver partai Anda, ini sebetulnya tujuannya apa sih? Ingin menjajaki alternatif koalisi? Ikuti perbincangannya dalam Political Show setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif. Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar, Sabtu dan Minggu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Bagi Anda para pecinta pizza, menu pizza di Kabupaten Bogor ini bisa menjadi referensi baru, namanya pizza tempong. Cita rasa pizza orisinil Italia dipadukan dengan sambal tempong khas Banyuwangi. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Berikut liputannya. Dipanggang menggunakan tungku kayu bakar. Ini dia pizza tempong yang menjadi salah satu menu favorit di salah satu resto yang ada di Jalan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pizza ini istimewa karena memadukan cita rasa pizza orisinil Itali dengan sambal tempong khas Banyuwangi yang super pedas. Selain pizza tempong, di tempat ini juga menjajakan pizza dengan varian topping rasa manis. Mulai dari coklat, stroberi, hingga berry banana dengan taburan marshmallow di atasnya. Wow, di depan saya ini ada dua varian pizza yang berbeda, ada yang gurih dan ada yang manis. Nah, salah satu yang paling favorit ini adalah pizza tempong. Pizza ini adalah pizza yang perpaduan antara cita rasa Itali dengan cita rasa Nusantara. Karena sambalnya ini berasal dari sambal khas Banyuwangi, namanya sambal tempong. Kita coba. Sama seperti pizza pada umumnya, bahan dasar pembuatan pizza tempong ini terdiri dari dough, paprika, bawang bombay, ikan tuna, mozzarella, hingga saus. Yang berbeda ada pada tambahan topping nanas dan tentunya sambal tempong yang bisa disesuaikan keinginan pembeli. Setelah olesan saus dan topping selesai diracik di atas dough, pizza tempong ini lalu dimasukkan ke dalam tungku api yang menggunakan kayu bakar. Selain lebih cepat matang, pemanggangan ini juga memberikan cita rasa berbeda dari pizza lainnya yang memakai alat pemanggang biasa. Jadi kenapa namanya tempong? Karena kita khas Jawa itunya, sambalnya. Dari Banyuwangi. Jadi tempong itu artinya sebenarnya nendang. Jadi tempong itu jadi kayak sambalnya nendang banget gitu. Itu ada tingkatannya ya, pedasnya? Ya, kita untuk sambalnya ada level 1 sampai 3 dan ada berbagai macam topping juga. Nah, untuk kita tadi basically kita pakai authentic Italian recipe. Nah, dimana kalau di Italia sendiri pun kita pakai kayu bakar. Untuk harga menu pizza di tempat ini dibanderol mulai dari Rp55.000 sampai Rp69.000 saja. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor. Seafood unik di Bandung dijuluki lautan api, bukan tanpa sebab karena rasanya yang super pedas dengan 4 macam cabai. Berikut ini liputannya. Ada kepiting, ada cumi, ada kerang, hingga ada lobster. Anda suka yang mana? Gimana kalau dinikmati sekaligus dalam satu hidangan? Sebelum kalap menyantapnya, yuk kita intip proses pembuatannya. Pertama, cabai rawit di blender bersama bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan bubuk cabai. Setelah bumbu halus, kemudian dimasak hingga mendidih. Lanjut, masukkan semua seafood ke dalamnya, mulai dari cumi, kerang, lobster, hingga kepiting. Bumbui dengan garam, gula, dan lada. Tutup dan tunggu seafood matang semua. Yang terdiri dari beberapa seafood yang dimix dalam satu masakan. Dan seafoodnya itu nanti untuk penyajiannya ditumpahin. Jadi bisa pilih beda-beda seafood gitu yang apa mau ditumpahinnya. Dan untuk masakannya sendiri itu ada beberapa, dan untuk yang ini ada dimasak lautan api. Untuk lautan api itu terdiri dari beberapa jenis cabai dan rasanya tuh pedes banget. Untuk penyajiannya, semua seafood ditumpahkan langsung di depan penikmatnya, termasuk saus lautan api yang dimasak tadi. Penikmatnya diberi sarung tangan plastik untuk menyantapnya agar tidak panas ke tangan. Ketika tadi ditumpahkan tuh langsung menggugah selera karena aromanya langsung tercium, apalagi daging-daging seafood di sini tanpa dibumbuin juga udah enak rasanya, apalagi dibumbuin lautan api sesuai namanya, ini bener-bener pedes banget, menambah nafsu makan.
Kedai seafood yang berada di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung ini membandrol seafood lobster seharga Rp35.000 per onsnya. Dian Permatasari, Bandung. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Selamat datang di era siaran televisi digital bersama CNN Indonesia. Saat ini kita tengah memasuki tahap akhir peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital. Di era siaran televisi digital, Anda akan semakin nyaman menikmati tayangan televisi dengan kualitas gambar dan audio yang lebih jernih. Dengan jangkauan wilayah layanan siaran yang lebih luas, akan semakin banyak lagi program berkualitas CNN Indonesia yang bisa Anda nikmati. Seperti Good Morning, Redaksi, News Update, Prime News, CNN Indonesia News Hour, dan masih banyak program unggulan lainnya. Apalagi jelang pemilu 2024, CNN Indonesia hadir dengan program-program yang akan mengawal jalannya tahun politik. Dalam program Political Show dan The Politician. Jadi tunggu apa lagi? Perkaya wawasan, ikuti berita yang up to date hanya di siaran televisi digital CNN Indonesia. Saatnya beralih ke siaran televisi digital sekarang. Menuju Pesta Demokrasi 5 tahunan, CNN Indonesia berkomitmen menjadi media pemberitaan terpercaya. Nama calon wakil presiden disebut ikut menentukan kemenangan suara pasangan peserta Pilpres 2024. Kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden. Jangan lewatkan kanal Pemilu Terpercaya, Selasa sampai Jumat jam 9 malam, live di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Seorang ibu di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ditusuk beberapa kali oleh orang tak dikenal. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Mengenal lebih dekat profesi unik yang ada di sekitar kita. Gajah Sumatera usianya 52 tahun. Ini karena kalau sampai nggak kita bersihin secara rutin, airnya tuh nggak bakal jalan. Stuck, ya bikin banjir. Saksikan segmen Sehari Menjadi dalam program Redaksi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia di Transvision. Terima kasih wargi Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Nah, sekarang saya sedang bersama Chef Ricky. Selamat pagi, Chef. Selamat pagi. Kita sekarang mau masak apa nih? Kita ada ikan bakar seraton. Nah, kalau misalnya ikannya, ini ikan apa? Kita pakai ikan kue. Kenapa pemilihannya ikan kue? Kalau ikan kue, karena ikan laut, jadi proteinnya tinggi. Oh gitu. Nah, kalau misalnya masaknya sendiri, ini apakah akan digoreng, direbus, atau digimanain sekarang? Kita akan bakar. Kenapa dibakar? Biar proteinnya tetap terjaga di dalam. Oke, gitu. Oke, ini kan bumbu-bumbu dan bahan-bahannya udah lengkap. Sekarang mau dimulai aja kita masaknya? Iya, baik. Apa dulu nih? Kita ulek dari bumbu-bumbu ini semua. Nanti kita oseng, nanti akan kita marinate untuk ikannya.
ternyata ini juga untuk cuminya dihaluskan juga ya, Chef? Betul, kita mix blend, jadi pas kita ulek nanti membuat aroma dan flavor yang berbeda. Oh gitu, aku pikir ini tuh nggak akan dihaluskan karena udah ada ebi. Jadi dihaluskan juga ya? Ya betul. Oke. Ini sih selain diulek, kita juga bisa di blender. Oh gitu. Cuma kalau kita ulek, teksturnya masih ada rasa dari ingredientnya itu. Oke. Jadi tetap ngeblend, ya. tapi ada tradisionalnya gimana gitu ya, Chef? Betul. Jadi lebih ke yang kalau ibu-ibu di rumah kan sukanya ngulek, ya kan? Jadi kalau misalkan kita juga bisa dengan diulek atau di blender juga bisa. Jadi ada dua pilihan ya, Chef? Betul. Di blender atau diulek kayak Ya, gitu. betul. Oke. Mau coba juga? Cobalah ya. Silakan, Nggak bisa, aduh. Tapi aku yang ngulek nggak akan merubah rasa kan? Oke. Setelah kita ulek, baru kita tumis dengan sedikit minyak. Oke, siap. Nah, ini udah selesai ditumis. Oh, yang tadi diulek itu ya, Chef? Betul. Nah, sekarang kita ngapain lagi nih, Chef? Sekarang kita roll dengan pakai daun pisang. Oke. Kita roll lalu kita bakar. Daun pisangnya kita bakar terlebih dahulu. Oke. Ya. Untuk memberikan elastis bagi si daun. Jadi biar elastis aja ya, nanti kan Bisa dilipat-lipat gitu ya? dilipat, betul. Oke. Ya. Kita pakai hand glove dulu. Oke, aku udah duluan. Nah, ikan koi itu bisa dilihat dari untuk tingkat freshness-nya, Iya. itu kesegarannya bisa dilihat dari matanya, insangnya, juga teksturnya. Oh gitu. Jadi, Kalau matanya tuh harus kayak gimana ya? Harus Kelihatan segar tuh. segar, harus jelas, bening. Gitu. Kalau dari insangnya masih merah, Oh iya. ya. Dari teksturnya juga nggak ada slimy atau nggak Oh, ada nggak ada lendir-lendir lendirnya, gitu. betul. Oh gitu. Oke. Ya, Kayak ikan gini yang ya? sudah dipilih. Dari mulutnya. Oh, dalamnya juga dikasih bumbu Betul. ya? Biar meresap, Meresap. luar dalam. Betul. Ya. Oke. Jadi pas kita bakar itu aromanya keluar Oke. dari daun pisangnya dan dari aroma bumbunya. Ya. Oke. Oke, habis itu Baru dilipat-lipat kita gitu. gulung, betul. Oke. Seperti ini. Kita pakai tusukan. Nah, ini udah beres dibungkus pakai daun pisang. Sekarang diapain? Kita bakar. Dibakar. Betul. Oke, berapa menit nih kira-kira? Ini kurang lebih di 10 sampai 15 menit. 10-15 menit dibolak-balik gitu. Betul. Oke. Chef, kan ini 10 sampai 15 Betul. menit untuk dibakarnya. Ya. 10 sampai 15 menit itu ditunggu misalnya 5 menit di satu sisi, nanti 5 menit berikutnya baru dibalik Ya, lagi betul. atau sesuka hati dibolak-balik aja.
kalau kita bolak-balik si daun pisangnya cepat hancur. Oh gitu. Betul, teksturnya juga. Jadi lebih baik 5 menit kita one side, satu sisi, baru kita balik. Oke, biar menjaga si daun pisangnya enggak patah-patah Betul, atau robek gitu ya? Robek, betul. Oke. Kita balik ya. Ya. Chef, kan aku tuh sering ngeliat ya kalau misalnya masakan-masakan itu dibungkusnya pakai daun pisang. Nah sebenarnya kalau misalnya memasak dengan menggunakan daun itu bisa diganti nggak sih misalnya pakai daun jati atau yang lain? Karena kebanyakan tuh pakai daun pisang. Ini kenapa pemilihannya pakai daun pisang yang ini? Ya. Dari daun pisang sendiri sih aromanya nggak terlalu strong, jadi lembut. Jadi aroma yang dikeluarkan itu bisa menyatu dengan ingredient yang kita pakai. Jadi nggak kalah lah Nggak ya kalah, wangi betul. dari si bahan utamanya itu sama daunnya. Betul. Oke. Yuk kita angkat sekarang. Oke. Oke, udah jadi nih. Wah ini ya udah jadinya. Wah aku jadi nggak sabar nih pengen ngicip ini gimana rasanya. Boleh aku bawa ya untuk dicicipi, Chef? Silakan. Oke, makasih, Chef. Nah, wargi Jawa Barat, usai sudah perjumpaan kita kali ini, ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Mita Handayani pamit, sampai jumpa lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.